Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Anindya Nur Amalia. Kalian bisa memanggil Ibu Anin atau Ibu Anindya. Dan perkenalan dari Ibu, tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Nah anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, siapkan dulu alat tulis kalian, siapkan pensil dan buku untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada media pembelajaran ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, kapan Indonesia merdeka? Ya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, tahukah kalian bagaimana perjuangan rakyat Indonesia agar dapat terbebas dari penjajah? Ya, betul sekali, pastinya banyak sekali perjuangan dari rakyat Indonesia, mulai dari melawan penjajah melalui perang, melalui taktik perang, maupun melalui jalur politik, atau jalur organisasi, atau jalur pendidikan. Nah, anak-anak, tahukah kalian peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam upaya kemerdekaan Indonesia? Ya, banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang terjadi selama penjajahan tersebut dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Contohnya, peristiwa perang. Nah, banyak ya perang yang terjadi juga di Indonesia. Misalnya ada perang Diponegoro, ada juga peristiwa perang Laut Aru, ada juga perang gerilya, ada juga peristiwa perang Ambarawa, ada juga pertempuran 10 November Surabaya. Selain pertempuran-pertempuran atau perang, ada juga peristiwa penculikan IR Soekarno dan IR Muhatta. Apa namanya? Ya, peristiwa Rengas Dengklok. Selain itu, ada suatu peristiwa yang menyatukan seluruh semangat dari pemuda-pemuda Indonesia. Apa itu? Ya, peristiwa adanya Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut terjadi atau dilakukan demi upaya kemerdekaan Indonesia atau demi menyatukan seluruh semangat bangsa Indonesia. Hari ini kita akan belajar pergerakan Indonesia, Sumpah Pemuda, dan keragaman suku di Indonesia. Nah, anak-anak, pada zaman penjajahan, berbagai perlawanan terhadap penjajah itu terus mengalami kegagalan. Karena apa? Karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kedaerahan itu karena peperangan itu terjadi secara daerah-daerah, per daerah dalam waktu yang berbeda, tidak bersamaan. Karena zaman dahulu itu belum ada alat komunikasi ya, belum ada alat komunikasi yang mampu menyatukan seluruh masyarakat di berbagai daerah. Oleh karena banyak mengalami kegagalan itu, kemudian lahirlah perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Pergerakan nasional. Yang pertama, Indonesia itu dijajah dari abad ke-17 sampai ke abad 20. Yang pertama, itu dari negara Portugis, lalu ada juga Inggris, lalu ada juga Belanda, dan lainnya. Nah, pada awalnya tujuan penjajah datang ke Indonesia itu adalah untuk mencari rempah-rempah. Untuk apa mencari rempah-rempah? Untuk mengawetkan bahan pangan di negaranya. Nah, rempah-rempah itu dapat mengawetkan bahan pangan seperti daging yang sangat dibutuhkan untuk musim dingin di daerah barat. Namun lama-kelamaan, para penjajah yang datang ke Indonesia itu berniat untuk mengeksploitasi dan menguasai daerah-daerah di Indonesia. Nah, yang kedua,
Indonesia banyak melakukan usaha untuk lepas dari penjajah. Usaha tersebut dilakukan mulai dari raja, bangsawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan cara mengangkat senjata atau berperang dengan senjata. Namun anak-anak, usaha itu umumnya yang semacam itu tadi itu mengalami kegagalan. Nah, masyarakat itu makin menderita, makin sengsara karena adanya penjajahan itu. Nah, faktor-faktor penyebab kegagalan itu ada 5. Yang pertama, perjuangan itu masih bersifat kedaerahan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, karena di Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau dan banyak ya, ribuan pulau. Dan zaman dahulu itu belum ada alat komunikasi yang dapat menyatukan bangsa. Nah, maka dari itu, perjuangan pada masa itu dilakukan secara per daerah, dan bukan dalam waktu yang bersamaan. Lalu yang kedua, perlawanan itu tidak dilakukan secara serentak. Nah, karena tadi ya, belum ada komunikasi antar daerah, maka perlawanan yang dilakukan antar daerah itu berbeda-beda waktunya, tidak bisa dilakukan secara serentak. Lalu yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, perlawanan akan terhenti. Lalu yang keempat, kalah dalam persenjataan. Seperti yang kita ketahui zaman dahulu kala itu, rakyat Indonesia bertarung atau berperang umumnya menggunakan bambu runcing atau sebuah bambu yang diruncingkan pada ujungnya. Nah, bayangkan saja ya anak-anak, zaman dahulu itu masyarakat Indonesia berperang hanya dengan menggunakan bambu runcing, sedangkan dari penjajah itu menggunakan pistol atau tembak. Lalu yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba. Nah, politik ini mengadu domba antara masyarakat Indonesia atau antara tokoh-tokoh masyarakat ataupun antara tokoh-tokoh raja. Pergerakan nasional. Nah, ada 3 ya pergerakan nasional itu. Yang pertama, pada masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Kemudian yang kedua, ada masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927. Lalu masa moderat tahun 1930. Nah, ini adalah masa awal pergerakan nasional, yaitu lahirnya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, diikuti oleh lahirnya banyak organisasi-organisasi lainnya. Kedua adalah pergerakan pada masa awal radikal. Nah, pada pergerakan ini, masa ini bersifat radikal dan keras terhadap pemerintahan. Nah, ini adalah contoh-contoh organisasi, yaitu ada Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, NU, dan PNI. Ini ada masa moderat, ini menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Contoh organisasi ini adalah PNI Baru, ada Parindra, Gerindo, dan GAPI. Nah, ini adalah misi 1 yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelumnya kalian sudah membaca bahan ajar ya, atau di buku kalian berupa teks tadi yang Ibu jelaskan tentang pergerakan-pergerakan. Nah, selanjutnya kerjakan 4 soal pada misi pertama ini. Nah, soal ini ada pada lembar kerja kalian halaman 2. Karena penjajahan itu semakin terpuruknya masyarakat Indonesia, maka muncullah rasa kebangsaan Indonesia. Nah, rasa kebangsaan itu muncul dalam berbagai bidang. Misalnya di bidang pendidikan, munculnya cendekiawan. Lalu di bidang ekonomi, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di bidang politik, muncul organisasi dan paham-paham baru. Sedangkan pada sosial budaya, yaitu mengembalikan budaya yang hampir. Nah, berdirinya organisasi Budi Utomo tadi menggugah pemuda-pemuda untuk membentuk organisasi yang bersifat kedaerahan, nasional maupun keagamaan. Untuk menggabungkan organisasi-organisasi menjadi satu, maka diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia.
Kongres Pemuda. Nah, di sini kita akan membahas Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 30 April sampai 2 Mei itu menghasilkan organisasi baru yaitu bernama JONG Indonesia, yaitu gabungan dari organisasi-organisasi di seluruh Indonesia. Nah, untuk Kongres Pemuda 2 di Indonesia itu dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober. Nah, ini ya ada keputusan-keputusan yang dihasilkan. Yang paling penting adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah dan satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, peristiwa Sumpah Pemuda itu menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan agama itu, kita tetap mempunyai derajat yang sama. Ini adalah salah satu contoh keberagaman, yaitu keberagaman suku. Ada suku Gayo misalnya, ada suku Baduy, ada Ambon, Madura, Jawa, Minang, Batak, Asmat, Bugis, dan Melayu. Lalu coba sebutkan apa saja selain ini suku yang kalian tahu. Sebutkan ya coba. Nah, ini adalah 3 unsur pembeda dari keberagaman suku. Yang pertama ada adat istiadat, yaitu berupa kebiasaan atau pola perilaku. Nah, contohnya yaitu di sini ada upacara-upacara adat atau perilaku yang khas dari suatu suku. Yang kedua ada bahasa daerah, misalnya suku Sunda itu bahasanya Sunda, suku Jawa bahasanya Jawa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah sistem kekerabatan, yaitu sistem keturunan berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua. Nah, di sini ada misi kedua untuk kalian yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, kalian mengisi 3 titik-titik unsur pembeda suku bangsa. Lalu yang kedua, tuliskan, ceritakan keragaman suku, agama, bangsa, budaya, dan kesenian yang ada di sekitarmu dalam bentuk sebuah paragraf cerita. Selanjutnya, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang pergerakan nasional. Ada juga faktor-faktor kegagalan perjuangan bangsa. Ada juga tentang Sumpah Pemuda dan juga tentang suku-suku. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, boleh WA ke Ibu Guru ya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal latihan evaluasi pada LKPD halaman 4. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.